teman-teman dari tim musikal. Halo. Halo. Dari Ibu, kamu akan bertanya kasih vokal. Gimana perasaannya yang belum menyanyi jadi bisa nyanyi sekarang? Luar biasa banget. Aku deg-degan ini pertama kali aku. Oh iya. Pegang-pegang ya. Oke. Kalau Kakak Raffi? Kalau aku senang banget sih bisa diajarin sama Kova. Aku ngerasa dari keren jadi keren banget. Oke. Kalau Gus Farid? Kalau aku ngerasanya pasti luar biasa. Di tempatnya tuh kayak seperti pisau sudah tajam ditajemin lagi. By the way, Buswari make up ya? Gak usah diperjelas. Mau tampil, mau tampil. Oke. Dari Zaki yang nggak bisa nyanyi, kenapa bisa nyanyi sekarang? Tolong. Oh, tangan. Komedi. Ada sedikit Gimana sentuhan. Zaki? Seneng banget Kak, ini pengalaman baru banget sih. Oke, jangan lupa tetap vocalizing setiap hari dan singing all day. Semoga kalian bisa diajar Kova juga. Semoga. Dengan si cantik-cantik dari tim musikal Telepon dari Ibu. Mulai dari Syamila, gimana perasaannya di coaching sama Kak Ova? Udah terlatih sih ya karena dari kecil udah sama Kak Ova, jadi kayak udah selalu seru. Nah, yang pendatang baru, Selera, gimana Sel? Awalnya pertama kali lihat Kak Ova kayak kayak galak dia gitu. Galak. Tapi kayak udah itu ya udah ternyata baik orangnya. Oh, baik hati. Beneran nih? Bener. Bener. Oke. Kak Camila yang belum bisa menyanyi awal sekarang sampai Belum bisa juga. iya belum gimana Tapi seru sih. pengalamannya? Kayak dapat ilmu gitu dari Kak Ova walaupun ya tetap aja nggak bisa nyanyi. Emang sih belum sih, cuman berusaha ya Mil, berusaha ya. Oke. Keren pokoknya Kak Ova. Chan ya. Seru, soalnya dulu kan sama kayak Syamila udah pernah diajar sama Kak Ova, terus kayak setelah beberapa tahun ada ketemu lagi, terus bisa alhamdulillah progres lo dari awal yang kayak masih menyeh, terus itu kayak bisa sampai kayak hari ini. Makanya nonton, biar lihat kita gimana, hasilnya gimana. Ngegas. Oke. Oke, sip. Nia. Rasanya seru banget, seneng banget akhirnya bisa latihan bareng-bareng lagi sama Kak Ova. Terus kita tiap hari selama 1 bulan ini di maintain, jadi alhamdulillah progresnya, semoga Kak Ovanya juga melihat progres kita semakin lama Pasti. Dari semoga hasilnya nanti kita performa memuaskan. Amin. Dan bisa menghibur semuanya. Yeay. Telepon dari siapa? Telepon dari Ibu. Manis sekali. Show. Hai, Kak Ova bersama Koharo. Kak Ova pengen nanya, sampai mau akan pentas ini gimana perasaannya? Luar biasa. Iya. Ada kesulitan atau apa? Enggak, enak aja. Ngerasa berubah nggak cara nyanyinya? Berubah. Berubah. Oke. Yang Terus? itu yang latihan yang kita ulang-ulang itu, vocalizing vocalizing itu, efeknya besar ya. Efeknya besar. Apa sebesar apa gitu yang tadinya ada tension di beberapa tempat bisa lebih rileks atau kayak gitu? Saya ngerasa lebih bisa mencapai nada yang tinggi-tinggi gitu. Tadinya kan kesulitannya kalau nadanya terlalu tinggi nggak nyampe. Oh, keren. Ikut coaching vokal Kak Ova. Terima kasih Kak. Oke. Dadah. Oke, di sini Kak Ova bersama Saya Syah Indah Febrianti. Oke, Kak Ova mau nanya, menurut Mbak ini apa yang merasakan apa gitu, perubahan apa atau ada beberapa hal yang baru, experience baru yang biasanya ini theatrical sekali gitu, terus di coaching dan harus bernyanyi gitu, gimana? Nah itu yang pasti aku awalnya minder banget kan, memang nggak bisa nyanyi. Yang menarik kemarin-kemarin ini kita punya metode yang Kak Ova kasih itu loh, vocalizing itu sangat membantu ternyata.
ya, setiap hari aku latih itu pagi-pagi. Dan itu menyenangkan kan emang kan. Dan amazingly biasanya aku nyanyi lagu apa ya, ada beberapa lagu yang gue aduh nyanyi nggak bisa, sekarang bisa loh, suaraku sampai dan merdu. Tapi konsisten. Yang penting sih latihan itu sebenarnya tidak perlu tapi sebenarnya karena ketika kita konsisten tiba-tiba kita mendapatkan hasil dari iya ya ternyata bisa ya. Jadi latihan penting walaupun kecil sedikit tapi konsisten tiap hari pasti ada perubahan banget. Thank you Kak Ova. Sama-sama ya. Oke, terima kasih. Dadah, makasih Mbak. Thank you. Ini adalah Kak Yulinar, asisten sutradara yang emang luar biasa, yang dia tanpa kenal waktu men-set, memanage, mengarrange semua jadwal-jadwal dari musikal perform dari Ibu mulai dari 3 bulan yang lalu. Kita perkenalkan Kak Yulinar. Gimana perasaannya? Perasaan campur aduk. Campur aduk. Tapi gimana? Gimana apanya? Ya gimana? Selama perjalanan 3 bulan ya? Perjalanan sangat panjang. Iya, kalau aku dari Agustus. Aku dari Agustus. Dari Agustus. September, Oktober, November 4 bulan. Kak Yulinar ini emang the best. Amin, amin. Amin. Terima kasih Kak Yulinar. See you next time project. See you project. Di sini Kak Ova ada Aira. Aira kan di coach sama Kak Ova kan, vokalnya kan. Kira-kira gimana perasaannya? Atau ada apa gitu? Gimana ya? Ada progres apa untuk menyanyinya? Progres itu kayak suaranya kayak lebih bisa kedengaran gitu. Lebih yakin? Iya, lebih yakin nyanyi. Terus kayak ketagihan gitu, nanti biasa-biasa mau latihan sama Kak Ova. Oke, nanti kita ketemu di kelas ya, di kelas vokalnya. Terima kasih Aira. Sama-sama. Nah, ini dia the man behind. Cakep banget ya kan? Udah mirip ini belum model. Oke, di sini Kak Ova, ada Mas Umang yang sutradara dari tim musikal Telepon dari Ibu. Gimana Hai. Mas? Selama ini, terutama ini ya untuk vokalnya ya. Belajar karena emang belum paham untuk di wilayah itu minimal saya punya bekal gitu loh. Dan di sini alhamdulillah dapat bekal dari Kak Ova ya. Apalagi soal vocalizing, saya rasa sempat tanya ini sepenting apa sih gitu. Ternyata itu buat otot-otot segala macam itu penting, bukan cuma buat nyanyi tapi buat speak, buat berbicara seperti ini gitu ya. Dan itu yang saya tunggu-tunggu dan saya sangat menikmati itu. Dan setiap kali latihan saya juga menunggu seri vocalizing memang. Dan mengikuti ya? Dan saya nyeselnya kenapa kemarin pas kelas Zoom itu saya nggak ikutan teorinya. Maksudnya yang kau drill di awal itu saya ternyata emang kita nggak boleh skip proses sih. Maksudnya biar ikutan lebih. Ya memang itulah pertaruhannya ya pokoknya. Pertaruhan musikal itu kan adalah suara yang harus nomor 1 setelah itu baru acting gitu ya. Karena emang yang namanya musikal, bandrolnya aja judulnya aja udah musikal gitu ya. Kalau begini baru aman lah ya, tapi kan ada musikal gitu. Mungkin kecil, tapi inilah yang jadi poin gitu sih. Terus untuk progres kawan-kawan talent dari awal yang belum di coaching sampai terakhir ini kira-kira ya gimana? Gitu. Mungkin mereka bisa nyanyi ya, tapi kan nyanyi dengan ilmu kan belum. Nah itu ini dengan vocalizing ini benar-benar kita makin lebih kuat kalau mereka semuanya ada ilmunya. Dan inilah pentingnya ada coach kayak Kak Ova ya, tegas, efektif gitu ya, asik gitu. Galak iya pasti galak mungkin harus kali ya, karena ini wilayahnya nyanyi gitu. Iya, yang perlu disiplin. Iya, disiplin tinggi kan memang. Ya itu sih menurut saya kemajuannya itu luar biasa sih. Kemajuannya karena saya butuh apa ya, mereka kan datang sebagai penyanyi biasa, penyanyi kotakan kamar gitu ya. Tapi ini di panggung dan artinya kan penyesuaiannya banyak dan kemudian mereka main-main nada-nada tinggi
lumayan stabil gitu. stabil, ya. Amin, ayah Dengan aman. koreo yang di Iya, tadi kan kita berharap, aduh nanti bakalan ada ini ya, lip-sync gitu ya, karena takutnya nafasnya nggak kuat. Tapi ternyata asik gitu, asik gila. Nah, semoga ilmu-ilmu vokalnya pun juga terus Amin. diingat bagi talent-talent dan kita semua. Terima kasih Mas Uma, sukses selalu. Sukses. Oke, terima kasih Kasih. Mas Uma, sukses. Mari kita bangunkan kakak cantik ini dari tidurnya, Sleeping Beauty banget tadi. Oke, koreo ya kak ya. Oke, gimana progresnya dari awal sampai akhir? Sebetulnya aku nggak sendiri, jadi aku ini direkrut sama ada ikut timnya Yoyo, beliau yang sekarang mulai fokus di tim. Jadi awal sebetulnya aku nggak ikut karena waktu itu saya lagi Surabaya. Nah, mereka duluan. Tapi begitu aku datang ke sini sebetulnya sempat kaget juga ya. Oh, bisa juga ternyata. Jadi lagu-lagu awal, beberapa lagu yang upbeat itu sudah jadi dan menurut aku ya ini bukan penari tapi sudah sebegitunya itu aku sih wow. Oke, ya tinggal detail-detailnya kan Karena basicnya juga mereka bukan sebagai betul dancer, betul ya. tapi aku appreciate banget ya. Makanya aku sampai wow banget, oh udah jadi, udah kelihatan gitu, tinggal powernya belum gitu aja sih. Ada kesusahan nggak kak? Kesusahan sebetulnya aku menyesuaikan ya. Kadang tuh kesusahan gini ya, kita bikin tapi ternyata karena keperluannya bukan full untuk menari, karena ada harus dikombinasikan gimana mereka nafas untuk nyanyi, terus habis gitu koreo ini diisi sama nyawa, maksudnya sama makna dari jalan ceritanya itu yang gimana masukinnya, jadi nggak cuma tangan tapi ada isinya gitu. Koreonya lebih teatrikal lah. Betul ya. Ya. Pokoknya keren banget deh, dapet koreografernya yang keren banget dari musikal Telepon dari Ibu. Kapan-kapan kita bekerja sama lagi. Bener, kita collab lagi. Kecil dulu bareng. Iya, oke, dadah. Terima kasih kak. Ini nih salah satu master dari musikal Telepon dari Ibu adalah Miss Mimi. Miss Mimi ini pun juga yang meng-create lagu-lagu yang ada di musikal ini. Sebagian besar beliau secara lagu, secara lirik itu pokoknya luar biasa, luar bioskop banget. Kalah deh kayaknya Melly Guslo. Halo, coba kita jadi duet Melly Guslo dan ini ya, Krisdayanti. Oke, gimana Miss proses pengkaryaan lagu? Jadi kan awalnya dari ide cerita ya. Nah, dari ide cerita itu terjadi diskusi brainstorming awal. Siapa-siapa saja yang akan mengisi di dalam drama musikal. Awalnya sih kan udah pasti tokoh udah jelas ya, cuma kan ada sesuatu yang unik dan menarik di sini karena ada graphic recording. Jadi sesuatu yang baru itu ada berapa opportunity awalnya. Kemudian kita diskusikan berapa hal, akhirnya dipilih ini karena berharap ini bisa menjadi ada hasil karya. Kalau dengan yang lainnya bisa hilang, kalau ini ada bisa kita jadikan merchandise atau apalah ya untuk Adara juga. Kemudian kita pemilihan talent ada yang lewat Instagram. Lewat yang kita kenal dulu orang-orang yang punya potensi di sekitar kita, kita kontak lagi. Prosesnya lama sih sebenarnya, udah dari mungkin hampir setahun ya, berapa gitu. Proses itu lama, tahun lah ya, paling di awal tahun kan agak lama sampai ketemu banget yang cucuk. Kalau sama Kak Ova udah cucuknya dari Cucuk Meongnya udah dari 2000 bla bla bla. 2009, kemudian tuh ada kegiatan, kemudian nggak ada kegiatan lagi, dan tidak ada kegiatan. Sampai sekarang pokoknya siap di calling sama Miss Mimi. Oh iya dong. Habis itu yang enaknya gini, kalau dia di calling sama Kak Ova terserah Kak Ova, yang penting jadi. Kalau nggak jadi nggak boleh. Penting harus keren anak-anaknya. Emang harus ini ya.
Jadi aku percaya ke Kak Ova, treatmentnya, dan itu yang pertama, Kak Ova bisa memberikan treatment yang sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian Kak Ova juga open terhadap masukan, misalnya aku kasih masukan apa, Kak Ova open, itu keren banget. Jadi akhirnya itu menemukan harmoni ya, karena masing-masing pasti ada idealismenya. Benar sih. Terus dari mana ide-ide lirik-lirik yang luar biasa itu loh, Miss? Gimana sih? Sebenarnya kalau aku nulis lagu udah dari dulu misalnya ya, karena tapi berkaryanya kan di Sekolah Alam Indonesia ya. Jadi lagu-lagu anak-anak itu memang untuk pembelajaran waktu itu ya, untuk pembelajaran. Jadi sayang kalau anak-anak Indonesia tidak ada rujukan lagu yang edukatif. Jadi lagu ini sebenarnya banyak di treatment sama sutradaranya sih, maunya begini banyak maunya. Sutradaranya ya. Sutradaranya. Kalau nggak ketemu orang keren nggak mau. Oke. Kalau Kak Ova nggak keren nggak mau juga. Alhamdulillah Kak Ova keren. Jadi semuanya keren. Kalau keren oke. Kalau nggak keren not oke. Oke. Terus apa impian kita? Impian kita. Yuk kita bikin roadshow ya. Bikin roadshow. Sebenarnya gini, menyampaikan value sih sebenarnya. Yang kayak value termasuk juga di event ini, orang yang nggak tahu menjadi tahu. Kemudian mungkin ada ya idealisme kita yang ingin kita bangun. Kolaborasi aja, connecting the dots. Oke, terima kasih. Semoga kata Mami tadi apa yang kita lakukan adalah sebagai Mami Kak Ova. Ini Mami Mimi. Oke. Terima kasih Miss Mimi. Halo, siapakah kamu? Aiman sebagai Aiman. Namanya mirip ya. Aiman sebagai Sulaiman sebagai Sulaiman. Sulaiman sebagai Sulaiman. Sulaiman Sulaiman. Sulaiman S Sulaiman. Atau Sulaiman S Laiman. Sama aja sih, cuman bedanya Aiman Laiman. Manci lah ya. Manci. Gini. Kesan itu apa ya? Aku tuh nggak tahu loh kali wawancara. Ada vokal coach nih. Wah. Gimana tuh? Vokal coachnya the best. Ada perubahan nggak buat Aiman nyanyinya gimana? Adanya apa? Iya, ada perubahan. Susah nggak sih nyanyi tuh? Enggak sih, cuma harus nemu caranya mau keluarinnya kan. Oke. Sukses ya. Ya. Kelihatan juga ya. Oke Kak, gimana sih proses menulis musikal Telepon dari Ibu ini? Itu sebenarnya kegelisahan atau hal-hal yang relate sama kita. Gimana kalau misalnya kita dapat telepon nih dari ibu nih, tiba-tiba yang bukannya yang terlintas duluan itu kayak perasaan apa lagi sih kayak gitu. Jadi itu sih yang ganggu banget. Jadi ide dasarnya itu sih yang akhirnya dikelola sampai akhirnya jadi satu skenario drama musikal lengkap dengan judul Telepon dari Ibu. Kesulitan apa? Kesulitannya itu lebih ke karakteristik tiap daerah. Karena kan dalam musikal ini ada beberapa karakter yang kayak misalnya Butet, dia dari Medan. Jadi mau nggak mau kita cari nih riset sedikit lah tentang pendekatan masalah gimana sih kalau misalnya dialek dari suku-suku lain kayak gitu. Ya dengan apa intonasinya memang berbeda ya. Mirip tapi berbeda. Itu akhirnya orang bisa ngerti. Beberapa kali revisi nih Kak. Kalau yang pas udah draft 1 nih sampai akhirnya finish itu perubahannya banyak banget. Lebih ke pendalaman tiap karakter aja sih. Iya. Gimana orang Batak sih kalau ngomong, gimana orang Padang sih kalau ngomong. Nah, itu akhirnya yang digali lebih dalam sama aku sama Mas Umang dibantu dengan baiknya juga sampai akhirnya jadi satu skrip yang matang. Proses pengerjaannya malah udah mulai dari bulan 7 kalau aku nggak salah ingat. Jadi 7, 8, 9 itu tinggal retouch-retouchnya aja, finishingnya aja. Sampai detik terakhir juga masih tetap ada revisinya ya? Masih ada. Itu mungkin lah namanya skenario akan terus direvisi sampai akhirnya. On the spot bisa itu jadi ya? On the spot juga malah bisa jadi. Dan jangan lupa saksikan musikal Telepon dari Ibu di Festival Family Festival 3 ada International Relief Festival. Oke, terima kasih kamu. Di sini ada music director dan apalah itu ya. Gimana Mas Agung proses pembuatan musik? Yang pasti
turun badan 1 ons gara-gara menggarap musik di musikal ini. Oke. Terus Apa sih kesulitannya? Kesulitannya itu adalah ini apa? Kan setiap lagu itu mempunyai cerita masing-masing. Nah, itu dibawain dengan penyanyi yang berbeda, Ya. sehingga penentuan genre untuk musiknya itu yang mikir lama banget. Instrumen-instrumen yang keluar gitu, sound-sound yang keluar di setiap Lagu itu apa berbeda. aja yang harus keluar gitu kan, kita nggak bisa menyamaratakan semua lagu harus semua sama gitu kan. Jadi kita harus menentukan itunya yang sulit. Itunya ya, itunya. Ngejahitnya berarti kan tetap ada satu benang merahnya. Kira-kira gimana? Apakah ada atau ya sudahlah gitu? Iya, ya campuran sih, ya sudahlah, dan ada benang merah juga. Jadi yang benang merahnya itu tuh hati seorang ibu. Iya, hati seorang ibu. Hati seorang ibu. Nah, itu muncul kembali di apa? Telepon dari ibu. Telepon dari ibu. Sama melodinya misteriusnya. agak mirip-mirip, terus Hidup misterius. Yang ya sih dilihat dari melodinya, didengar dari melodinya pasti ada beberapa kesamaannya. Jadi atmosfernya tetap terjaga. betul gitu. Karena kalau nggak ada atmosfer kita nggak bisa bernafas. Mas Itu Agus pelajaran ini biologi. adalah Guru biologi. Guru biologi. Musik scoring juga yang nanti akan mengisi gimmick-gimmick dari musikal itu. Pokoknya kece badai, dan Iya. beliau juga meng-create beberapa lagu ya. Berapa lagu apanya nih? Dari yang di sini? Enggak ya? Yang Ciptain mana? lagu kan di sini di musikal ini? Oh iya, itu kan aku yang bikin. Iya, lagu. luar biasa sekali Bapak ini ya. Oke. Iya. Terus apa ya? Yaudah gitu aja ya. Oh, udah. Udah gitu aja ya. Asik, aku lulus. Terima kasih. Terima kasih Kak sukses. Oka. Ini adalah Bundo Kanduang. Cantik banget ya bundonya, ya ampun. Halo. Halo. Gimana perasaannya jadi Bundo Kanduang? Aduh, ya sebenarnya karakter saya sendiri yang suka marah-marah ya. Oh gitu ya. Tapi marah-marah ini nggak emosi ya, Iya. cuma marah-marah aja. Ini marah-marah di panggung jadi agak beda. Perasaannya malu sebenarnya. Nggak apa-apa, tapi ini pengalaman baru banget, pengalaman berkesan dan ya berharga tentunya bagi Nabila, karena ya ketemu Kak Ova, semua seorang baru di sini itu sangat-sangat Iya banget lah ya. Iya. Nah terus kan di sini kan ada vocal coach gitu ya, yang notabene Kak Ova coaching gitu. Menurut Nabila gimana sih untuk Nabila sendiri gitu? pertama nyobain di coach sama Kak Ova pas nyobain latihan vocalizing itu, ih seru banget ya kayak gini, kayak wah Oh suara gini toh gitu ya, oh gini toh mentrit suara gitu, dapat lagi nih hal baru, ya Allah, maksudnya bersyukur deh, dan itu keren banget soalnya Kak Ova detail iniin keluarnya suara, caranya ini suara, pokoknya gitu sebenarnya ya itu seru deh. Susah ngomongnya Kak Ova. Tapi diwawancara tapi sih sebenarnya ininya ada progresnya nggak menurut Nabila sendiri? Berproses nggak sih cara mengeluarin? Tentu sangat berproses Kak Ova. Yang tadinya aku tuh nggak tahu sama sekali harus keluar diafragma yang kayak begitu-begitu tuh aku sama sekali nggak tahu, tapi jadi tahu, jadi terlatih lah berkat adanya vocalizing ini. Oke, nanti jangan ditinggalin vocalizingnya gitu. Jadi biar tata bahasa, tata ucapnya juga terlatih dengan artikulasi. Semangat Bundo Kanduang. Terima kasih Kak Ova.